Halo Pak Hari, ketemu lagi nih dengan saya yang kali ini akan terabas untuk kedua kalinya ya. Bedanya terabas kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemenin oleh teman-teman terapas. Jadi skenario-nya itu adalah kami akan berangkat rombongan. Tapi beberapa anggota itu telat. Jadi kami berangkat nih baru berempat nih. Berempat. Terus rencananya kami mau terabas duluan nih di pinggiran aja gitu. Pemanasan. Nah, di awal itu udah langsung ketemu gambut kan. Waduh, ini bener-bener apa ya? Bener-bener buat saya langsung ngos-ngosan nih di sini nih. Ngos-ngosannya tuh karena apa? Karena motor yang saya pakai itu adalah motor yang full masih standar, beneran full, nggak ada upgradean apapun di motor ini. Dari knalpot, ban, apalagi mesin itu bener-bener murni bawaan pabrik nih. Nggak ada yang dirubah sama sekali. Dan saya juga mau ini sebenarnya mau tahu apakah WR ini nih beneran setangguh apa yang di ini ya, apa yang ceritakan user WR di luar sana gitu, bahwa motor ini punya tenaga yang lebih kuat dibanding saingannya, terutama CRF dan KLX yang 150. Katanya sih kayak gitu. Nah, ini makanya saya bawa Trabas dulu dengan aksesoris full. Nah, ini nyemplung nih. Ini CRF nyemplung karena ban belakangnya selip. Jadi ban belakangnya itu lepas dari kayu itu kan, selip. Masuklah ban belakangnya. Ini ownernya nih. Tolong yang cari jalur, makasih ya. Nah, ini motor saya nih. Motor saya mau diseberangin sama Pak Ketua nih. Jadi ini Ketua Terapas Palangka nih. Ini orangnya, Pak Najib ya. Tapi di sana ada yang mau nyebrang duluan tuh. KLX tuh mau nyebrang tuh. Nah, Dalam guys, dalam. jadi saya ke sana dulu, ngambil gambar dulu, mau ngeliat. Jangan ikut nyemplung. Oke. Lolos ya. Lolos dengan murni ini, dengan enak banget nih lolosnya. Tanpa hambatan sama sekali. Nah, ini motor saya nih, mau diseberangin. Jembatannya lebih kecil loh ini daripada yang dipakai nyebrang CRF tadi. Dan nyemplung. Nyemplung nih. Iya. Nyemplung, guys. WR 155 full standar tanpa upgradean apapun, nyemplung. Nih, ini bentukannya. Dicemplungin Pak Ketua tuh. Ke situ tuh. Entah bisa hidup apa enggak nih. Kita lihat nanti ya. Oke, kita tinggal dulu motor saya nyemplung. Mesinnya sudah ganti nih, sudah ganti kalau nggak salah mesin GL Pro kalau nggak salah. Jadi tenaganya luar biasa banget nih motor ini, seharusnya sih, karena kita tahu kan GL Pro pakai karbu ya, jadi tenaganya kuat nih. Nggak nyemplung, cuma nyemplung bannya doang, dan itu ngegantung di kayu masih, jadi aman. Ini sih aman. Nah, ternyata WR 155 nggak mau hidup ya, nyemplung ban belakangnya, nyemplung setengah, nggak mau hidup. Ini coba diangkat nih supaya air dari dalam knalpot itu keluar. Ternyata nggak ada yang keluar sih, nggak ada yang netes. Nah, kalau kita nanya apa sih keuntungan knalpot berlekuk itu di WR,
Ternyata ini keuntungannya, air itu nggak masuk langsung ke ruang bakar. Mungkin apa? Itu ternyata itu kenapa leher WR berlekuk di situ. Mungkin jawabannya ya, mungkin. Pertama kali terabas si biru nih nyemplung ke parit, ya akhirnya mau kemana lagi, kayak gini dong, bawa ke bengkel. Kayaknya sih dalamannya kemasukan air ya, jadi dibersihin dulu. Mudah-mudahan nanti kalau udah dibersihin nggak ada masalah lain. Kita terus itu listrikan sih aman aja, cuma kayaknya di ruang bakarnya kemasukan air, jadinya nggak mau hidup. Oke, kita lagi dalam perjalanan ke bengkel. Nah, di sini WR saya dibongkar nih. Akhirnya saya tahu dalemannya WR kan, dari kampas koplingnya. Pokoknya semua itu ternyata full Vixion R. Full banget dah. Cuma beda di kerangkanya doang ternyata. Nah, terus pas dibongkar itu ternyata air penuh di dalam oli itu. Olinya sampai kayak cendol tuh, warnanya kayak hijau-hijauan gitu. Oli campur sama air kan. Biar bersih. Jadinya gimana ya, kental rusak gitu, oli rusak kayak gitu sih. Masuknya itu dari box filter, jadi masuknya tuh dari box filter. Nah tuh lihat itu, kelihatan kan di sela-selanya tuh ada oli-oli warna hijau gitu. Gila nih sih. Dan hidup guys WR-nya setelah dibersihkan, dalemannya, ruang bakarnya, mesinnya dibersihkan, hidup dengan normal. Oke, jadi lanjut terabas. Untuk kali ini karena tim sudah kekumpul, kita nggak lagi ke medan yang kayak tadi, medan gambut nggak. Kita memang mau naik kan, mau naik ke Bukit Tengkiling itu. Jadi medannya sih kering, cuma nggak ada medan landai, semuanya naik nih, naik terus pokoknya nanjak. Selain dari bannya yang kurang menggigit sih, sebenarnya yang saya paling khawatirkan itu ya ininya, bodinya yang belum terlindungi dekal. Harusnya sih sebelumnya saya pasangi skotlet dulu ya. Jadi kalau di dalam hutan kayak gini nih kalau kena ranting dan lain tuh masih kelindung skotlet, nggak langsung kena body sih. Itu sebenarnya paling saya khawatirkan, karena kalau untuk tenaga saya nggak khawatir, tenaganya kuat banget memang si WR ini. Harapan saya sih mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen mainan trail, terus pengen ikut terabas gitu kan. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi kalian gitu loh. Dulu saya mikir bahwa medannya tuh akan kayak gini nih, kayak kita lihat nih, akan medan kayak gitu tuh, medan yang jalannya tuh memang udah ada gitu kan, jalannya cuma jalan rusak gitu aja. Yang saya pikirin dulu kayak gitu waktu masih pengen ikut terabas itu. Ternyata pas udah gabung bersama orang-orang terabas kayak gini nih, ada jalan itu tuh dihindarin gitu loh. Jadi jalan yang udah ada itu dihindarin, terus ya udah cari jalan lain yang memang jalan itu tuh ada tapi nggak bisa dilalui kendaraan. Sebenarnya nggak bisa dilalui kendaraan, jadi dipaksa dengan trail ini
untuk nerabas jalan itu gitu loh. Jadi ya medan yang kita temuin itu tuh nggak bisa diprediksi. Pertama kita ngelewati jalan yang granit, tiba-tiba bisa ketemu batu, bisa ketemu ranting yang patah, bukan hanya ranting, bahkan pohon yang roboh di tengah jalan. Gimana kita bisa ngelewatin itu gitu? Karena untuk putar balik itu udah PR sendiri gitu. Harus maju terus. Itu yang harus dilakukan gitu. Semoga yang mau ikutan terabas masuk ke dalam hutan kayak gini, ini bisa jadi jawaban kalian. Apakah yakin nih aku mau masuk ke dalam kayak gini nih? Kalau sayang sama motor sih mending jangan gitu. Sebenarnya saya juga sakit hati nih, motor masuk ke dalam hutan kayak gini, kena ranting dan pohon gitu, sakit hatinya kenapa? Karena seharusnya saya lindungin dulu gitu. Asik kok sebenarnya kayak gini nih, asik, tapi safety kita juga harusnya lebih ketat lagi gitu. Harusnya motor saya ini sebelumnya disekotet dulu full gitu kan, jadi kalau kena ranting itu kena bodinya aja, nggak kena langsung ke kena ini, maksudnya kena sekotletnya aja, nggak langsung ke body gitu. Nih lihat nih, ini kan sebenarnya bukan jalan motor nih. Ini bayangin kalau kita pakai matic gitu kan, melewati jalan kayak gini nih, ya yang nggak mungkin sih. Dan kalau kita lihat dari kamera ya, itu jalannya tuh mulus, bukan mulus, datar. Padahal ini bukit, dia nanjak gitu loh, dia nanjak ke atas. Nah motor tuh bisa mundur sendiri kalau kita nggak dapat traksi gitu. Beneran sering banget nih motor nancep nggak dapat traksi, itu sering banget. Bahkan yang sudah upgrade sekalipun sering banget nancep, karena memang ini nih bukan jalan motor sebenarnya. Itulah kenapa disebut terabas. Iya Pak. Ini jalannya memang menanjak guys. Tadi pas naik itu ban belakangnya tuh kena akar yang lumayan gede, jadi dia nggak dapat traksi, nggak menggigit gitu, jadi nggak naik tadi. Ini kalau kita lihat di kamera jalannya memang landai gitu kan. Itu sebenarnya ini dalam keadaan ini miring, tebing, di pinggir tebing kayak gitu. Jadi motor itu agak gantung ke kiri dikit. Nih bekas tebangan pohon yang melintang di jalan. Ini sih termasuknya kecil. Batang yang melintangnya termasuknya kecil. Tadi ada batang yang lebih gede, yang memang gede banget gitu, melintang di jalan, cuma nggak sempat keambil gambarnya. Padahal itu seru banget di situ tadi, sampai motor tuh harus dirobohin untuk ngelewatinnya. Dari sini, ini satu temen ini dia putar balik mau pulang. Kebetulan di depan itu ada jalan untuk turun, jadi dia pulang dari situ. Katanya dia nggak enak badan. Nah ini tanjakannya bener-bener luar biasa ini. Dia nanjak, terus ada akar-akar dan batu gitu di tengah jalan.
bener-bener apa ya, ini kurang lebih ya 60 sampai 70 derajat lah tanjakannya ini. Pas naik ban depan kena batu dan saya jatuh. Akhirnya ya mau gimana lagi, nunggu yang di belakang. Karena dalam posisi seperti ini saya nggak bisa nih berdiriin motor nih, berat ini, berat. Selain berat juga kalau misalnya motor berdiri pun pasti motornya mundur ke belakang karena ini tanjakan, terjal nih tanjakannya tuh. Dari bawah tuh kan, dari bawah dia naik itu dengan motor yang sudah upgrade aja masih kesusahan loh, apalagi motor yang masih standar dan ban standar. Luar biasa sekali. Ini udah rute penutupan, sudah hampir sampai ke rute yang jalannya kebuka. Cuma di sini ini aja apa, jalannya penuh dengan rumput aja, jadi dia ini apa, banyak pakisnya. Medannya sih nggak begitu susah ya, cuma pakisnya aja yang banyak.
Oke Pak Hari, ya jadi itu tadi ya pengalaman saya terabas di Bukit Tengkiling bareng orang-orang dari Terapas dengan menggunakan WR 155R yang masih standar, full standar, ban, knalpot, mesin, semuanya pokoknya serba standar. Kesan saya sih WR ini dia punya tenaganya kuat banget. Dengan keadaan yang masih standar kayak gini aja dia tenaganya dapat kok. Memang banyak terbuang di ini sih, di traksi. Dia nggak dapat traksi untuk ngangkat motor, naikin motor, jadi tenaganya tuh habis di ini, di putaran ban aja, nggak dapat gigitan bannya itu. Kalau tenaga sih luar biasa banget sih kalau menurut saya. Nextnya kalau memang teman-teman pengen terabas naik WR, itu yang wajib ya ganti ban, ganti knalpot. Itu aja sih. Mungkin kalau memang kalian mau lebih kuat lagi traksinya ya diganti gearnya. Setelah itu sisanya oke. Lindungi dengan dekal, udah beres. Oke Pak Hadi, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kali ini tolong tombol subscribe-nya diklik, tombol like-nya diklik, komen juga boleh. Terima kasih.